Kalau chefnya atau kokinya sedang suntuk, bisa jadi makanannya beda tuh rasanya. Ya karena tidak dengan rasa cinta. Mas pulang makanannya enak. Siapa istrimu masak dengan rasa cinta? Untuk suamiku tahu kerja satu hari syuting kesana kemari capek. Pasti Mas disediakan makanan yang panas, yang enak. Pasti makannya Mas enak sekali. Itu menyehatkan juga. Nah karena kadang-kadang resep suami itu bisa enak makannya, terima kasih aja enggak. Nah, sebagai sesuatu yang keren karena apa? Memproduksi makanan itu yang pertama saya bilang harus dari hati yang penuh rasa cinta. Nah otomatis dia membuatnya akan dengan bagus, kemudian menatanya dengan bagus. Karena itu merupakan kebahagiaan juga buat yang masak. Seneng juga, apalagi yang menerima, enak lu tinggal makan doang. Tapi korelasi kalau Ibu tadi menyebut pertama kan belajar kedokteran ya, sekarang membidangi hal yang boga dan sama. Sama. Saya juga dokter di dapur. Mas mau bikin resep apa? Mas, oh Bu Siska, saya mau bikin ini dong asem-asem yang pedas. Gampang Mas. Mas bikin sambal terasi, didihkan air, kasih daun jeruk, kasih serai, kasih jahe, udah mendidih, masukkan dagingnya dikit, dagingnya empuk, masukkan sambelnya, masukkan bumbu bahan lain, jadi deh. Dokter kan juga nulis resep. Memresep. Iya, nulis apa? Nulis resepnya. Sama, resep ya? apa? Resep makanan. Iya. Kalau mau dikomparasikan ada orang menyebut jadikan makanan itu obatmu, bukan obat makananmu. Jadikan dengan makanan buatanmu yang menggoda selera, kamu akan sehat. Ya nggak sih? Nggak perlu obat-obatan. Obatnya adalah makanan-makanan yang kau masak sendiri. Itu dia. Itu yang membuat kita juga ngerasa harus lebih hati-hati juga kan mengkonsumsi makanan. Oh iya dong, harus dicuci yang bersih semuanya, mengerjakannya dengan senang. Kalau Mas lagi hatinya sumpek ke dapur, lagi nguris bawang aja kulitnya belum hilang udah dipotong aja. Itu beda. Bisa jadi, iya. Bu tadi kan menyebut apa yang dikerjakan dengan hati itu pasti akan menyentuh hati atau diterima oleh hati-hati yang lain. Betul. Dan itu dimasakkan kerasa betul Bu ya? Iya betul. Kalau chefnya atau kokinya sedang suntuk, bisa jadi makanannya beda tuh rasanya. Ya karena tidak dengan rasa cinta. Mas pulang makanannya enak. Siapa istrimu masak dengan rasa cinta? Untuk suamiku tahu kerja satu hari syuting kesana kemari capek. Pasti Mas disediakan makanan yang panas, yang enak. Pasti makannya Mas enak sekali. Ya nggak sih? Dan itu menyehatkan juga. Nah karena kadang-kadang suami itu bisa enak makannya, terima kasih aja enggak. Karena ini dianggapnya buat rutin. saya. Nah itu. Kalau diberikan terima kasih pasti akan lebih senang lagi. Iya, kesukaan Ibu dengan boga ini warisan atau Ibu menemukan sendiri atau dari keluarga? Dari keluarga memang sudah suka di dapur semua. Ibu atau Ibu dari? saya juga. Ibu dari Jogja ya? Ibu saya Ngayogyakarta. Kalau bapak saya itu ada turunan dari Madura. Seperti itu. Jadi karena Ibu suka memasak, Ibu Siska juga ya senang karena lihat kegiatan di dapur itu. Di awal-awal, tapi Ibu nggak meminta atau masuk ke sini? Lihat aja. Anak makanya kalau ada anak ikut ibunya ke dapur, jangan disuruh keluar. Biarin aja. Dia akan melihat nanti suatu saat. Coba aja anak kecil sekarang ada yang pintar udah bikin nasi goreng. Karena dia melihat. Iya kan? Melihat bikin nasi goreng. Dan Ibu Siska dulu juga belajar itu dari melihat Ibu ya. Iya. Dan lama-lama dia akan muncul. Bisa. Kalau lihat perkembangan sekarang kan bisnis kuliner atau bisnis koki itu kan sesuatu yang sangat prestis ya Ibu. Beda misalnya 30-20 tahun yang lalu ya. Itu kan orang nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang keren gitu. Ibu melihat ini pasti perkembangan yang bagus dong. Iya, sebagai sesuatu yang keren. Karena apa? Memproduksi makanan itu yang pertama saya bilang harus dari hati yang penuh rasa cinta. Nah otomatis dia membuatnya akan dengan bagus, kemudian menatanya dengan bagus. Karena itu merupakan kebahagiaan juga buat yang masak. Seneng juga, apalagi yang menerima, enak lu tinggal makan doang. Iya nggak seperti itu misalnya gitu.
Itu aja. Jadi profesi ini sebenarnya memberikan ruang yang bagus juga untuk anak-anak muda untuk masuk Iya, ya. untuk banyak orang bisa. Kita misalnya nggak usah punya cita-cita punya restoran gede, punya tempat makan yang kecil aja udah oke kalau tiap hari ngantri. Iya kan? Kalau ada warung gitu, itu makan tempatnya Mbak Ani itu jualan nasi enak tuh, nasi rawon. Nah, beli antri lah di sana. Seperti itu. Jadi yang membuat menurut Ibu sebuah masakan atau olahan itu oke, memang selain segala macam bumbu dan cara menyajikannya adalah hati si yang pemasaknya masak, gitu ya. hati yang masak dengan senang dia membuatnya seperti itu. Pernah nggak Ibu punya mood yang tidak baik ketika masak dan hasilnya emang kacau balau? Ya alhamdulillah nggak pernah. Jadi kalau hati nggak seneng saya nggak masak dapur, ngapain? Malah Leye-leye mencegah aja ya? dulu. Iya kan? Seperti itu. Menunda sampai hatinya enak dulu Enak baru ke kalau dapur. hati enak kan badan nggak merasa capek. Kalau hati nggak enak itu badan rasanya capek, males, kesel. Jadi malah kayak terpaksa ya? Iya kayak terpaksa jangan. Seperti itu. Jadi ada alarm dalam diri Bu Siska Iya, ya berarti. Kalau iya. merasa udah nggak Enggak, mood ini ya ya oke, udahlah nggak usah. Terus kalau gitu beli makanan gimana tuh, cari makanan? Oh jajan tetap, karena jajan kita tetap. harus mengetahui produk orang lain, Mas. Jangan oke. pernah sombong dengan produkmu sendiri. Icipin dengan produk-produk orang lain. Saya selalu jajan di mana-mana, bukan untuk apa-apa. Mengapa warungnya si Bu Ani tadi Bu itu Ani itu rame? kok rame banget? Cicipi ke sana. Apa yang buat itu? Oke. Itu jajan tetap di mana-mana supaya tahu. Oke. Nah, Itu saya juga sering protes sama istri saya baru tahu nih. Dari istri saya itu sering kali jajan. jajan. Iya, Bukan karena untuk dia apa-apa, pengen tahu persis, produk ya. orang lain sehingga menjadi Referensi, acuan buat dia untuk memasak. Oh kae oke. nang sotone bapak pojokan kae luwih enak. Dia kan tahu. Oh ini tambahnya ini seperti itu. Oh, saya baru nyambung. Kemarin saya ke Solo, Jangan ke Pasar Gede. dimarahin dong. Enggak, saya nggak marah. Iya, Saya artinya- nganterin ke Pasar Gede untuk nyari bumbu pecel yang dari Wijen. Iya. Dia tuh pengen banget karena nggak tahu, katanya ingin rasain Iya. bagaimana rasanya, Wijen, lalu ya. bagaimana kalau membuat. Iya. Lebih kayak referensi. Nah iya, makanya pinter istrimu, pengetahuannya berkembang terus. Jadi mengetahui ini enak, ini seperti itu. Ingin Dan kalau mencoba keluar terus. kota, keluar negeri senengannya ke pasar. Nah iya pasti. Karena banyak melihat sesuatu. Lihat barang-barang yang seger aja seneng kok, iya kan? Lihat bumbu-bumbu yang banyak seneng juga, iya kan? Lihat orang masak, lalu orang Iya. antri pada. Terus lihat baunya aja udah wang gitu, wow, iya kan? Coba lihat itu yang di jalan kebun sirih itu yang jualan nasi goreng sing ngantri Oh, tak pirang-pirang, iya kan? goreng kambing gitu ya, Bu. Hebat kan, pintar itu. Nah, bagi yang suka kambing, Iya, iya. Iya. Tapi paling nggak untuk referensi kita yang bisa memasak, kita akan jadi, oh bisa diolah seperti ini ya, Iya, seperti itu ya. itu. Jadi meskipun jago masak, jajan tuh nggak berhenti, Bu ya. Oh iya dong, jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya. Cicipin terus yang punya orang. Kayak anak warung anyar buka, ayo ke sana lihat gitu. oke. Bukan apa-apa, kita menghargai produknya, mencicipi produknya seperti itu. Kalau warung favorit Ibu selama ini? Atau menu yang paling disukai? Kalau jajan ya apa aja soto suka Oh, ini. soto suka. Nggak ada khusus lah. Rujak cingur juga suka kalau pengen gitu. Apa aja, nggak masalah. Yang penting sebagai dasar makanan itu kan kita sudah kenal. Kadang-kadang kalau kayak saya gini, aku kepengen mangan iki, aku kepengen mangan iki. Nggak, bukan lagi karena yang kepengen ini lebih-lebih enggak. Enggak. Oh. Kepengen rasanya. Iya, iya, iya. Atau biasanya makan tuh kan memori ya, Ibu ya. Kita ingin sesuatu karena pernah melakukan atau menikmati itu di masa Iya, di mana? tertentu. Iya, pasti akan menjadi dan orang jualan pun akan terus membuat yang khas supaya orang tetap ingat. Datang lagi ya. Iya. Nah, itu ciri ya, Ibu ya, yang membuat Iya. orang ngerasa kalau nggak mendapati itu meskipun sama, dia nggak akan Betul. menemukan rasanya yang sama Iya, gitu ya. itu dia. Mau nggak mau karena apa orang tuh makan sehari 3 kali sih, ya. Iya, iya. Karena udah sering jadi bisa cari pilihan. Nah sekarang orang pun yang berjualan juga mempertahankan terus cita rasa yang dia buat, ya nggak main-main. Iya, iya. Iya. Sekecil apapun warungnya tetap mempertahankan cita rasa
resep dia. Karena itu akan menjadi ciri dari warung-warung yang lain. Warung itu. Karena misalnya soto aja ada 100 jenis soto gitu ya. Oh Kali iya, sotonya dari Pak siapa gitu. pintu 1 ke pintu 2 mungkin berbeda. Iya, iya kan? Dan tidak selalu kita sekaligus makannya hari ini, ntar besok yang sono, seperti itu. Jadi posisi kita sebagai orang yang menikmati itu juga ngerasa, oh kembali situ menemukan hal yang sama lagi kan. Iya, seperti itulah. Seperti itu. Makanya sebenarnya banyak jalan untuk kita bisa mendapatkan tambahan. Yang penting hati kita kuat untuk mengerjakan. Itu dia. Jangan terus males aku. Kalau di sisi Ibu tadi kan pijakannya itu kan hati ya. Iya. Selain hati, kalau prioritas untuk menjadi masakan yang oke itu apa, Bu? Makanan yang enak. Yang- Bahan kah? Mengolahnya kah? Pilihan bahan yang tepat, cara memasaknya, dan formulanya, itu saja. Oh, pilihan bahan yang tepat, cara memasaknya sama formulanya. Bahan mudah didapat, mudah membuatnya, dan dengan penampilan yang menggoda selera. Siapapun yang mencoba, melihat, ingin mencoba. mencicipi. Oh, oke. Itu resep Saya- keseluruhan lah ya untuk Iya, semua kalau saya jenis demo makanan. masak, bikin promo untuk sebuah alat mesin menggoreng. Saya buat apa? Pangsit goreng. Begitu masuk sudah orang lihat, wih, pengen nyicipin, seperti itu. Seperti itu. Jadi orang pengen lihat kan, rasanya piye ya, gitu. Dengan keahlian Ibu masak ini, untuk kebutuhan sehari-hari Ibu selalu masak sendiri atau enggak? Enggak, siapapun yang masak akan saya hormati. Iya kan? Ya itu adalah apa yang rasa yang dimiliki oleh tukang masak itu. Misalnya dia masak sayur sop, Sop. saya nyoba sopnya kok anyep sih. Nah, ya udah mungkin tadi kurang garam. Ini ada sate, cakep banget. Bentuknya. Oh sate ini gak ada rasanya. Nah itu kurang garam, kurang kecap untuk merendamnya dan segalanya. Semua bisa diperbaiki. Oleh karena itu setiap step bumbu dalam memasak yang kita tambahkan selalu cicipin rasanya. Sedikit saja dulu, kemudian cicipin. Tambah yang lain, Iya, cicipi. otomatis. Kalau kamu bolak-balik ngicipi ya lemu. Nah ini yang saya mau tanya ke Ibu. Gimana caranya menjadi koki, tukang masak yang hebat, tapi Ibu mampu menjaga. Begini, saya banyak bergaul dengan makanan kan. Kadang-kadang suruh mencicipi banyak, 10 masakan. Ingat, kata-kata mencicipi itu bukan makan. Mencicipi itu adalah paling banyak 1 sendok makan. Nah kalau kali banyak ya berapa kamu 10 makanan ya 10 sendok kamu makan kan. Seperti itu. Ingat, mencicipi bukan makan. Ya, Itu kalau yang makan mampu beda menjaga. lagi ya. Padahal oh enak, iki enak ditambahin mana ya ora iso. Tetap karena harus banyak yang dilakukan. Kalau tips Ibu tetap dengan apa kesegaran pikiran, ingatan, lalu semua ini apa yang resep dari Ibu sendiri untuk bisa tetap Saya bertahan? mensyukuri semua yang Allah berikan lah. Kita nggak usah macam-macam. Kita terima saja. Yang penting kita jaga kesehatan kita dengan cara mengontrol makanan kita. Jangan sembarangan dimakan, jangan terlalu banyak. Secukupnya, istirahat secukupnya. Itu saja. Insya Allah akan terus sehat. Syukur, makan secukupnya, Iya. istirahat secukupnya, Iya. insya Allah akan sehat. Iya. insya Itu yang Allah. berjalani selama Iya. ini resepnya ya. Nggak usah ngoyo-ngoyo, ngapain.